Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata pelajaran Matematika Paminatan bersama saya, Pak Adam ya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas bab yang pertama yaitu tentang eksponen. Nah, eksponen ini sebenarnya harusnya ya udah kalian pelajari di kelas 9 kalau tidak salah, yaitu SMP ya. Oke, jadi eksponen itu kayak gimana gambarannya atau penggunaannya. Jadi sekarang kita mau tahu apa aja kegunaannya. Jadi eksponen itu bisa juga dibilang sebagai bilangan berpangkat. Jadi bilangan punya pangkat, nah itu disebut nanti sebagai eksponen. Jadi kalau nanti nyebut eksponen-eksponen gitu, ya itu harus sudah kalian bayangkan yaitu suatu bilangan yang mempunyai pangkat ya. Gimana sih nulisnya? Oke, jadi kita lihat pengertiannya dulu. Jadi eksponen ini ya sebagai penyederhanaan dari suatu perkalian yang berulang. Jadi kalau ada perkalian yang berulang-ulang ini, kita bisa tuliskan bentuk yang sederhana ya, yaitu eksponennya, yaitu bilangan berpangkatnya. Oke, misalkan contohnya karena dia perkalian yang berulang, misalkan 2 pangkat 3. Ya ini pastinya ya perkalian berulang dari si 2-nya sebanyak 3 kali. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang kalau dihitung sama dengan 8. Kalau A pangkat N gimana? Ya itu pasti perkalian ya. Dari A sampai A juga. Cuman ini A-nya ada sebanyak N buah ya. Kalau A pangkat 10 ya A-nya ada 10 semua dikalikan gitu ya. A pangkat 100 ya A-nya ada 100. Itu jadi perkalian yang berulang seperti itu ya. Oke, notasinya gimana? Nah, notasinya pasti yang bilangan yang ada pangkatnya ya, atau A pangkat N di sini ya. Dengan N-nya itu sebagai pangkat, A-nya itu sebagai basisnya. Nah, di sini A sama N nggak boleh 0 secara bareng-bareng. Itu kalau A sama N-nya bareng-bareng 0 itu nggak boleh kayak 0 pangkat entong. Itu nggak ada ya. Coba aja kalian hitung kalkulator, pasti error ya 0 pangkat 0 itu ya. Oke, sekarang oh ya, di sini kita bakal contohnya ya, yaitu mengubah dari bentuk suatu perkalian ke bentuk pangkat atau sebaliknya ya, dari pangkat kita mau tahu hasilnya. Oke, misalkan contoh yang kiri 5 5 5 5 5 ini dikaliin semua ya. Ini kalau perkalian 5-nya ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5. Berarti ini kalau kita ubah jadi bentuk pangkatnya adalah 5 pangkat ada berapa buah nih? Tuh 2 3 4 5. Jadinya 5 pangkat 5. Terus yang kedua min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4. Min 4-nya ada 4. Jadi kita tulisnya dengan dikurungin kalau ada minusnya ya. Min 4 pangkat 4 ya. Ini enggak kita hitung ya. Kita mau ubah ke bentuk pangkat aja. Sekarang nih perkalian ya kayak gini ya. 3 3 3 2 2 3 2 2. Nah, kita lihat tiganya dulu. Tiganya ada berapa nih? 1 2 3 4. Berarti ya tiganya pangkat 4. Untuk duanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Jadi 2 juga pangkat 4. Nah, jadi kayak gini penulisan bilangan berpangkatnya. Yang keempat gimana nih? Nah, ini ada 2 dan min 5 ya. Duanya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali min 5-nya juga ada 3. Min 5 pangkat 3. Jadi seperti ini ya. Jadi ingat kalau ada minusnya dikurungin dulu baru luarnya ada pangkatnya. Selanjutnya notasi B-nya. B-nya ada berapa nih? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini B pangkat 7. Yang selanjutnya nih X ada Y ya. X-nya semua ada minusnya. Ada 4 ya. Berarti min X-nya ada 4. Y-nya ada berapa? Y-nya ada 2. Jadi Y kuadrat. Itu ya. Dan yang terakhir peki-peki ya. Y-nya ada 1, 2, 3. Y-nya juga ada 3.
Kayak gitu ya. Jadi seperti itu penulisan dari suatu perkalian diubah menjadi bentuk pangkat. Jadi perhatikan ya, harus angkanya sama baru diubah ke bentuk pangkatnya. Oke, selanjutnya dari contoh ini tentukan hasilnya. Berarti ini kita hitung gitu ya. 2 pangkat 4 berapa? Ya 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau kalau yang udah lancar mah tinggal langsung aja ya. 2-nya ada 4 dikaliin semua sama dengan 16. 3 pangkat 3 nih ya, 3 kali 3 kali 3. Jadi sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 7 hasilnya. 5 pangkat 2 ya 5 kali 5. Jadi sama dengan 5. Nah, selanjutnya min 2 pangkat 3. Berarti ini kan min 2 kali min 2 kali min 2. Ini dikaliin ya, jangan dikurang ya, tapi dikali. Min 2 kali min 2 itu 4 positif ya. 4 dikali min 2, 4 dikali min 2, min 8. Selanjutnya min 2-nya ada 4 ya, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2-nya ada 4 itu 16, minusnya ada 4. Minus kali minus positif, kali minus negatif, kali minus positif. Dan yang ini min 3-nya ada 3, min 3 kali min 3 kali min 3. Jadi sama dengan 3 kali 3 kali 3 itu 27. Minus kali minus plus kali minus, minus ya. Dan yang terakhir minus. Nah, ini lihat ya. Si minusnya di luar. Ini 5 pangkat 2. Ini sama aja kayak min 5-nya dikali 5 sama dengan min 2, 5. Itu minusnya di paling luar ya. Beda sama yang atas tuh ya. Minusnya di dalam pangkat. Oke, ini untuk catatan. Kalau ada bilangan negatif, itu bilangan negatif kayak contoh ini ya, 3 ini ya. Bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya pun negatif. Min 2 pangkat 3 itu hasilnya minus 8. Kalau bilangan negatif, pangkatnya genap, kayak min 2 pangkat 4 tuh genap ya. Hasilnya itu positif. Itu ya kayak, misalkan min 10 pangkat 7. Wah, ini berarti karena pangkatnya ganjil nih, ini minus nih, berarti hasilnya minus berapa gitu ya. Intinya kalau bilangan negatif berpangkatnya itu tergantung dari ganjil genapnya ya. Kalau pangkatnya ganjil pasti hasilnya negatif, kalau pangkatnya genap itu hasilnya positif, kayak gitu. Oke, sekarang gimana sih pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya untuk eksponen ini pengaplikasiannya ya paling sederhananya adalah penulisan ya. Kayak misalkan jarak antara matahari ke bumi. Kan nggak mungkin kita sebutin jaraknya adalah 172, 112 kayak gitu ya. Itu pasti agak ribet kalau kita sebutin kayak gitu. Jadi nanti penulisannya cukup dengan suatu perwakilannya aja ya, yaitu bisa kayak gini, 149 juta kilometer. Bisa juga kalau dia lebih lengkap tuh kayak gini ya. 149 apa nih? Miliar 597 meter gitu ya. Dan bisa juga kayak gini ya, 1,49 dikali 10 pangkat 11 kilometer. Nah, ini penulisan eksponennya. Oke, jadi penulisan yang terakhir ini disebut sebagai notasi ilmiah, yaitu eh, kayak notasi yang digunakan pada suatu karya ilmiah atau kayak buat tesis, buat makalah, itu nanti penulisannya yaitu bisa menggunakan notasi ilmiah atau bentuk eksponen sederhana seperti tadi. Oke, ini selanjutnya ya tentang virus pun juga sama ya. Ukuran virus itu sangat kecil sehingga nanti penulisannya pun bisa diwakilkan dengan suatu angka. Ini 18 nanometer gitu ya, 120 nanometer. Nanometer itu bisa pakai U ya kalau di matematik ya. Oke, ini kayak 18 nanometer. Jadi 18 nanometer itu sama aja kayak 18 kali 10 pangkat min 8 meter gitu ya. Nano itu kayak gini notasinya itu 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 itu ya 0,0 gitu ya. Ada 9 nolnya gitu ya.
1 terakhirnya, bukan 9. Tapi ini nolnya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ini virus tembakau ukurannya 18 nanometer, virus HIV 120 nanometer, virus corona yang lagi marak itu 125 katanya ya. Ini berdasarkan penelitian ya. Dan virus Pandora itu 1000 nanometer. Ini bisa kalian cari tahu sendiri di biologi ya, ukuran-ukuran virus. Jadi intinya, ukuran virus bisa dituliskan dalam bentuk eksponen agar lebih sederhana menyebutnya ya. Oke, selanjutnya gimana sih cara membuat atau menuliskan notasi ilmiah? Oke, jadi cara penulisannya cukup sederhana. Jadi notasinya itu kayak gini ya. A dikali 10 pangkat N. Jadi dia selalu pakai 10 pangkat gitu ya. Dengan A-nya itu angka dari 1 sampai 9. Itu nggak mungkin lebih ya. Jadi pasti kayak 2,3, 3,02 gitu ya. Itu A-nya. Jadi nggak mungkin negatif dan nggak mungkin lebih dari 9. Negatif nih mungkin ya. Karena N-nya anggota bilangan bulat. N-nya itu bilangan bulat artinya kayak bilangan yang negatif, positif, dan 0. Dan bilangannya bulat ya kayak min 1, min 3, min 5, min 10 gitu ya. Tapi kalau A-nya itu termasuk bilangan ini ya, bilangan bulat cuman dari 1 sampai 9 ya. Oke, misalkan contohnya 273. Nah, kita mau menulis notasi ilmiahnya gimana? Nah, kan kita A-nya itu angkanya itu sebagai dari 1 sampai 9 sehingga 273 kalau diubah itu jadi 2,73. Ini angkanya ya, yang A-nya itu ya, harus 1 sampai 9 kali 100. Ini 2,73 kali 100 pasti hasilnya 273. Nah, sehingga 100 ini kalau diubah menjadi pangkat itu 10 pangkat 2. Jadi notasi ilmiahnya tuh kayak gini ya. Contoh kedua tuh ini ya, 14.003. Oke, 14.003 berarti ini angka A-nya itu ya 1,4 ya, 1,4. Nah, ini karena nolnya itu ikut ya, ini termasuk angka pentingnya 14003. Jadi dia ditulis di semua di A-nya ya. Jadinya 1,4003 dikali 10.000 atau 10.000 itu 10 pangkat 4. Jadi ini notasinya. Nah, kalau dia 0, kayak 0,0316. Nah, ini kan gimana cara bikin notasi ilmiahnya? Nah, intinya kayak tadi ya, A-nya itu angka pentingnya yang 1 sampai 9. Karena dia 0,0316, berarti kita ambil angka pentingnya itu 316-nya ya. Sehingga kalau di A-nya ini itu adalah 3,16. Itu kalau 3,16 dikalinya ya 0,01 untuk 00316. Nah, ini kalau bingung 0,01 dapat di mana, lihat nolnya aja ya. Oh, nolnya 2, berarti ini 0,01. 3,16 dikali 0,01 atau 0,01 itu sama aja kayak 10 pangkat. Nah, lihat nolnya ada 2, jadi min 2. Jadi kalau 0,0 itu pangkatnya negatif ya dari si N-nya ya. Contoh lain, 0,00709 ya. Nah, ini angka pentingnya itu 709 atau dia 7,09 ya. Terus ini 0 komanya berapa nih? Ingat, hitung aja nolnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0 ada 6 nih. Belakangnya 1 jangan lupa ya. Jadi 7,09 dikali 10 pangkat min 6. Seperti itu ya contoh-contohnya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi hari ini pertemuannya yaitu tentang bilangan berpangkat dan cara mengubah serta penulisan dan penggunaan dalam karya ilmiah. Oke, kayak gitu aja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalau ada salah tulis diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.